Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas U17 baru saja melakoni laga keduanya dengan skor 1-1 melawan Panama. Itu artinya kita sekarang mendapatkan 2 poin karena dalam laga pertama juga berakhir dengan skor 1-1. Dengan 2 poin tersebut kita sekarang ada di peringkat ketiga. Dan dengan 2 poin tersebut artinya kita wajib menang di laga terakhir. Kalau kita berhasil memenangkan pertandingan melawan Maroko nanti, berapapun hasil dari pertandingan Ekuador dan Panama itu nggak akan berpengaruh. Kita tetap akan lolos ke fase berikutnya. Namun ini kita ngomongin jeleknya aja ya. Nggak usah ngomongin kalahnya, tapi kita ngomong imbang aja. Kalau kita mendapatkan hasil imbang lagi, artinya kita mendapatkan 3 poin, dan dengan 3 poin itu kita akan menggantungkan nasib kita dari hasil pertandingan lain. Seandainya kita bermain imbang nanti ketika melawan Maroko, nah kita harus melihat pertandingan antara Ekuador dan Panama di akhir pertandingan nanti. Seandainya Panama menang, artinya Panama mendapatkan poin 4, Ekuador 4, dan Maroko 4. Nah, artinya kalau kita mendapatkan hasil imbang dan Panama menang, itu kita berada di rank 4, di peringkat 4. Oke, lagi, seandainya kita bermain imbang dan Panama melawan Ekuador mendapatkan hasil imbang juga, artinya Ekuador mendapatkan poin 5, Panama mendapatkan poin 2. Jadi kalau Ekuador dan Panama imbang, kita tetap di peringkat 3 dan mengharap mendapat runner up terbaik untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Dan kalau kita mendapatkan hasil imbang sementara Ekuador menang melawan Panama, kita juga tetap berharap mendapatkan runner up terbaik karena poin kita 3, artinya kita berada di peringkat 3. Yang jadi masalah itu kalau kita bermain imbang dan Panama bisa mengalahkan Ekuador, artinya kita menjadi di posisi keempat. Jadi ya mau nggak mau kita harus bermain ngotot, harus bisa mengalahkan Maroko berapapun skornya, karena kalau kita menang kita nggak perlu menggantungkan hidup kita dari pertandingan lain atau berharap runner up terbaik. Bagaimana caranya? Ya saya nggak akan ngomongin wah harus gini. Nah, nanti dikiranya saya sok pinter, ntar netizen bilang oh, ya udah kamu aja yang latih gitu kan, nggak enak ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya pelatih Bima Sakti bisa memperbaiki permainan yang kemarin, bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang kemarin, bisa meracik strategi yang lebih baik dari yang kemarin. Kita percayakan saja kepada Bima Sakti. Tentunya saat ini Bima Sakti juga sedang memutar otaknya bagaimana cara meracik strategi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin. Ya terlepas dari kata-kata PSSI bahwa Timnas U17 ini tidak ditarget, tidak mendapatkan target, hanya untuk mencari pengalaman saja. Tapi ketika saya menonton, ya nggak gimana ya, ya tetap berharap. Akhirnya ketika saya menonton pun akhirnya tetap berharap agar tim ini bisa menang, tim ini bisa berprestasi. Walaupun pas awal-awal saya mulai menonton, pas awal-awal saya nonton gitu kan, saya aduh nggak apa-apa lah, kita nonton sebagai hiburan aja, nggak usah terlalu berharap karena ini nggak mendapatkan target, juga persiapan yang kurang matang gitu kan. Jadi ketika pertama saya nonton memang saya nggak punya harapan lebih, hanya sekedar ingin mencari hiburan nonton sepak bola. Tapi ketika kick off akhirnya ya timbul rasa wah, tetap ini harus menang, tetap harus berprestasi, tetap harus lolos ke fase berikutnya, tetap harus mendapatkan hasil yang terbaik, tetap rasa keinginan untuk menjuarai sebuah turnamen itu tetap ada.
Cuma kembali lagi ya, ini kan masih kelompok umur, masih usia muda, masa depan mereka masih jauh. Apalagi oleh PSSI memang tidak ditarget untuk mencari pengalaman saja ya. Kita doakan saja yang terbaik, kita support saja, nggak perlu saling menyalahkan. Pertandingan kemarin-kemarin ada blunder ini, blunder itu, sehingga kita kebobolan, nggak usah menyalahkan. Itu hal yang wajar terjadi di sepak bola. Nggak apa-apa buat adik-adik timnas U17, tetap semangat, kita tetap mendukung kalian, tetap mendoakan kalian. Kesalahan-kesalahan kemarin nggak usah terlalu dipikirkan. Besok ketika melawan Maroko, yang penting bermain lepas saja, nikmati pertandingan senikmat-nikmatnya, nikmati setiap detik, setiap momen yang ada. Nggak masalah, nggak usah mikir kalah dan menang, nggak usah terbebani dari hasil kemarin, apalagi terbebani oleh blunder-blunder yang dilakukan, oleh kalimat-kalimat netizen yang dilontarkan. Nggak usah terbebani dengan itu. Sekali lagi, nikmati pertandingan, nggak masalah kalian besok kalah pun saya nggak masalah, tetap saya dukung, tetap saya doakan. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola dengan kapasitas kita.